Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1. Paulus memulai surat yang dituliskannya kepada jemaat Galatia dengan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai rasul. Paulus merasa perlu untuk menegaskan jati dirinya agar jemaat Galatia memahami otoritasnya dalam menyampaikan kesaksian akan keselamatan dari Kristus. Paulus dan beberapa rekan pelayannya melihat jemaat di Galatia tidak lagi seperti dahulu. Mereka telah berubah dan mulai berani memberontak. Hal demikian terjadi karena mereka telah dipengaruhi oleh para penyebar Injil-Injil palsu. Pemahaman yang mereka ajarkan berdampak pada kekacauan dan kehancuran iman jemaat, sehingga jemaat di Galatia pun berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Bahkan dari antara mereka sudah ada yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itulah, melalui suratnya, Paulus mengingatkan agar mereka kembali pada ajaran Kristus dan jangan melepaskan diri dari anugerah yang dikaruniakannya bagi mereka. Karena tindakan tersebut bisa mendukakan hati Tuhan yang telah menyerahkan dan merelakan dirinya untuk disalib demi menebus dosa manusia. Mandat yang diterima Paulus sebagai rasul bukanlah karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan dari Allah. Paulus menjadi rasul karena panggilan ilahi yang khusus saat ia ditemui Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Yesus Kristus yang menjadi sumber panggilan Paulus itu juga telah menebus kita dengan mengorbankan dirinya agar kita dilepaskan dari kejahatan dunia yang menolak kebenaran, yang dipenuhi hawa nafsu, dan dunia yang memisahkan manusia dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun fondasi kehidupan yang kokoh di dalam Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Ia ingin agar kita selalu datang kepadanya dan tujuan hidup kita hanya tertuju kepadanya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah setia dan hiduplah selalu dalam persekutuan dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu dosa dan menjadikan kami hamba kebenaran. Pakailah hidup kami menjadi pewarta keselamatan-Mu dan setia melayani-Mu dengan sepenuh hati kami, sehingga melalui kesaksian hidup kami, mereka melihat kuasa, kasih, dan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.